warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Hilda Uya Putri dan dua teman saya di sini akan membahas materi mengenai sejarah dan perkembangan kurikulum. Oke, sebelum kita ke materi inti, mari kita kilas balik tentang apa sih itu kurikulum. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum itu adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran guna untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, menurut Ralph Tyler, kurikulum ini adalah serangkaian pengalaman yang direncanakan dan disusun dengan tujuan yang jelas untuk mencapai hasil pembelajaran tertentu. Dan dari beberapa pengertian yang saya baca, saya menarik kesimpulan bahwa kurikulum ini adalah sebuah proses yang melibatkan pengalaman belajar, tujuan pendidikan, serta konteks sosial dan budaya yang relevan. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai faktor yang mempengaruhi perubahan kurikulum. Nah, seperti yang kita ketahui, kurikulum ini bukanlah suatu hal yang statis. Ia terus berkembang mengikuti dinamika zaman. Nah, lalu apa saja yang mempengaruhinya? Yang pertama yaitu perubahan sistem politik. Setiap pergantian pemerintahan bisa membawa visi pendidikan yang berbeda. Mungkin kita sedikit relate dengan kejadian ini karena saat kita SD SMP di era pemerintahan SBY, kita itu menggunakan kurikulum 2013, lalu di era Jokowi berpindah menggunakan kurikulum Merdeka, dan saat ini berada di era pemerintahan Prabowo yang mengusung pembelajaran di-learning, di mana kurikulum yang baru ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Nah, yang kedua ini ada faktor sosial, karena perubahan kebutuhan masyarakat juga mendorong kebutuhan kurikulum. Nah, contohnya meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan karakter yang mendorong adanya kurikulum 2013. Nah, yang ketiga ada faktor budaya, karena kurikulum itu harus mencerminkan budaya bangsa. Misalnya adanya pembelajaran muatan lokal yang diperkuat di beberapa daerah, misalnya di daerah Jawa Barat yaitu bahasa Sunda. Selanjutnya faktor ekonomi, karena perkembangan ekonomi menuntut tenaga kerja yang siap pakai. Nah, maka kurikulum SMK misalnya harus terus diperbarui agar sesuai dengan kebutuhan industri. Lalu yang terakhir ada perkembangan iptek. Kemajuan teknologi ini menuntut pendidikan yang adaptif. Karena itu, kurikulum Merdeka hadir dengan pendekatan pembelajaran di digital dan penguasaan literasi teknologi agar siswa lebih siap menghadapi tantangan zaman. Lalu di sini ada timeline sejarah perjalanan kurikulum di Indonesia, mulai dari yang pertama yaitu kurikulum tahun 1947. Kurikulum pertama yang diterapkan setelah kemerdekaan Indonesia adalah Rencana Pembelajaran 1947. Kurikulum ini menekankan pada pembentukan karakter dan kesadaran bernegara dengan Pancasila sebagai dasar pendidikan. Nah, fokus utamanya itu adalah pendidikan watak dan masyarakat, bukan pada aspek akademi semata. Sebagai contoh, dalam praktiknya kurikulum ini mengajarkan nilai-nilai nasionalisme kepada siswa melalui pelajaran yang berkaitan dengan sejarah dan budaya Indonesia. Lalu yang kedua ada kurikulum tahun 1952. Kurikulum ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Dengan nama Rencana Pembelajaran Terurai 1952, di sini setiap mata pelajaran dirinci lebih jelas dan dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Setiap guru hanya mengajar satu mata pelajaran yang memungkinkan pengajaran lebih fokus dan mendalam. Contoh penerapannya terlihat pada pengajaran keterampilan praktis yang relevan dengan kebutuhan masyarakat lokal. Baik, untuk nomor 3, di sini ada kurikulum 1964 atau Pancawardhana. Di sini kurikulum ini mengedepankan pengembangan moral, kecerdasan emosional, keterampilan, dan jasmani. Pendekatan pembelajaran dilakukan secara aktif dan kreatif, di mana siswa diajak untuk terlibat langsung dalam proses belajar. Misalnya, siswa didorong untuk melakukan proyek kelompok yang mengasah keterampilan sosial dan kerjasama. Terus yang keempat ada kurikulum 1998 yang bertujuan untuk membentuk manusia Pancasila yang utuh. Kurikulum ini memperkenalkan sistem penjurusan di tingkat SMA. Penerapan teori pendidikan berbasis kompetensi mulai diperkenalkan, di mana siswa harus menunjukkan kemampuan dalam berbagai bidang studi yang ditentukan. Untuk yang kelima ada kurikulum 1975. Kurikulum ini mengadopsi konsep-konsep manajemen by objektif dengan fokus pada tujuan instruksional yang jelas untuk setiap pelajarannya. Ini termasuk rincian seperti tujuan instruksional umum atau TPU, TIU, dan tujuan instruksional khusus TIK. Contoh penerapannya adalah dengan pengembangan sistem evaluasi yang lebih terstruktur untuk mengukur pencapaian siswa.
Dan untuk yang ketujuh ada kurikulum 1994. Kurikulum 1994 menggunakan sistem catur-ulang atau tahun ajaran dibagi menjadi 3 dan berorientasi pada penguasaan materi yang padat. Pendekatan ini pembelajaran bersifat klasikal gitu, berpusat pada guru dan kurang melibatkan siswa secara aktif. Nah, kelemahannya adalah fokus berlebihan pada aspek kognitif sehingga siswa kesulitan gitu, memahami materi. Contoh, penerapan guru menggunakan metode ceramah dalam pembelajarannya. Untuk yang keenam ada kurikulum 1984 yang dikenal sebagai penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Kurikulum ini memperkenalkan pendekatan proses keterampilan. Dalam praktiknya, model pembelajaran cara belajar siswa aktif diterapkan yang mendorong siswa untuk lebih aktif dalam proses belajar atau mengajar melalui observasi atau diskusi. Untuk yang ke-8 ada kurikulum 2004 atau disingkat KBK, itu kurikulum berbasis kompetensi, menekankan pengembangan kompetensi siswa dalam pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pembelajaran menggunakan pendekatan kontekstual di mana siswa itu belajar melalui pengalaman. Contohnya, siswa diajak untuk melakukan proyek kelompok. Baik, selanjutnya ada kurikulum 2006. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP memberikan otonomi kepada sekolah untuk menyusun kurikulum sebagai kebutuhan lokal. KTSP tetap mengacu pada standar isi dan standar kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sekolah mengembangkan muatan lokal seperti seni budaya setempat. Misalnya di daerah Jawa, siswa diajarkan seni batik melalui praktik langsung. Selanjutnya ada kurikulum 2013. Kurikulum 2013 mengintegritaskan sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam pembelajaran. Pendekatan saintifik diterapkan dengan langkah-langkah seperti mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. Pendidikan karakter menjadi fokus utama untuk membangun siswa yang beretika dan berkepribadian baik. Selanjutnya ada kurikulum merdeka. Diperkenalkan pada tahun 2020, kurikulum merdeka memberikan fleksibilitas kepada sekolah untuk menentukan metode pembelajaran sesuai kebutuhan siswa. Kurikulum merdeka ini fokusnya adalah membentuk profil pelajar Pancasila melalui pendidikan berbasis karakter dan integrasi teknologi dalam proses belajar mengajar. Contoh penerapannya seperti siswa membuat karya seni berbasis proyek yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dengan memanfaatkan teknologi seperti aplikasi desain grafis. Guru bertindak sebagai fasilitator untuk mendukung kreativitas siswa sesuai minat mereka. Jadi kesimpulannya, perkembangan kurikulum di Indonesia menunjukkan adaptasi terhadap kebutuhan zaman dan tuntutan globalisasi dalam pendidikan. Setiap perubahan membawa teori baru dan metode pengajaran yang berfokus pada pengembangan karakter serta keterampilan siswa untuk menghadapi tantangan masa depan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.